Baik, materinya sudah terlihat ya. Ya Bu, ya Bu. Oke. Nah, jadi materi hari ini ada persediaan barang dagangan dan penetapan harga pokok. Oke. Di sini ada persediaan dagang. Nah, atau disebut juga merchandise inventory ya. Nah, adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. Perusahaan pabrik yang termasuk dalam persediaan adalah barang yang akan digunakan untuk proses produksi. Jadi kalau di pabrik, barang yang akan digunakan di proses produksi ini disebut persediaan. Persediaan barang dagangan pada umumnya dinilai pada harga tertentu antara harga perolehan dan harga pasar. Cara penilaian dan metode penetapan harga harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi pada intinya bahwa dalam akuntansi persediaan barang tentu harus ada hitungannya. Nah, jadi nanti ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung persediaan barang dagangan. Nah, dalam laporan keuangan, persediaan barang dagang disajikan dalam neraca maupun laba rugi. Persediaan barang dagangan yang tercantum di dalam neraca sama abang. nilai Kalau barang mutiara. yang ada pada tanggal neraca, yang biasanya juga merupakan akhir periode. Di laporan laba rugi, persediaan barang dagangan muncul dalam harga pokok penjualan. Jadi ini teorinya ya, jadi lebih mudah nanti kita ke prakteknya, contohnya. Di sini ada hubungan persediaan barang di neraca dan laporan laba rugi. Jadi di sini ada laporan keuangan selama 2 tahun. Tahun 2019 dan juga tahun 2020. Nah, contohnya di sini ada laporan neraca. Di sini neraca ada kas 15.000 sekian, ada persediaan barang dagangan. Nah, jadi di neraca ini ada namanya persediaan barang dagangan. Ini kalau perusahaan dagang tentu punya persediaan ya, karena perusahaan dagang kan kegiatan utamanya membeli kemudian menjualnya kembali. Jadi pasti punya persediaan atau stok ya. Contoh toko sembako itu kan pasti persediaan barang dagangnya sangat banyak. Nah, jadi ini diungkapkan atau ditulis di neraca. Jadi kalau teman-teman lihat neraca, terutama neracanya perusahaan dagang, pasti ada persediaan barang dagang. Atau kalau perusahaannya pabrik, ini juga ada persediaan barang dagang. Tapi bukan barang dagangan, karena pabrik berarti bahan baku. Jadi ikutnya persediaan. Kemudian ada aktiva lainnya, kemudian di neraca juga ada kewajiban, ada modal. Nah, kalau ini dibandingkan dengan tahun berikutnya, tahun 2020. Jadi intinya di dalam laporan neraca ada persediaan barang dagangan. Di laporan laba rugi, nah, jadi ini bedanya laporan laba rugi perusahaan jasa dengan laporan laba rugi perusahaan dagang atau manufaktur. Kalau laporan perusahaan jasa, di sini yang tercatat hanya pendapatan dikurangi biaya, gitu ya. Kalau teman-teman mengerjakan tugas kemarin untuk perusahaan jasa, hanya ada laporan laba ruginya adalah pendapatan dikurangi biaya ketemu laba. Tapi kalau perusahaan dagang, laporan laba ruginya lebih kompleks, lebih banyak. Yang dicatat adalah karena perusahaan dagang, jadi yang dicatat adalah penjualan. Jadi di sini ada penjualan. Contoh,
penjualan 195. Harus ada harga pokok penjualan. Jadi di perusahaan dagang ada namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu dari mana? Dari persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Nah, jadi otomatis ketika perusahaannya perusahaan dagang, kita pasti punya persediaan barang dagang di awal. Kemudian kita pasti setiap harinya ada pembelian ya, kita nyetok barang lagi. Jadi persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Baru ketemulah persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Jadi kalau perusahaan dagang tadi kita punya persediaan, kemudian kita beli, itu berarti kita jumlahkan ya stok awal dan juga stok yang kita beli baru menjadi namanya persediaan barang tersedia dijual. Contoh di sini ketemu persediaan barang dagang akhirnya di gudang tinggal 40.000, berarti yang sudah terjual adalah 108.000. Dari mana? Nah, yang pertama, kita punya persediaan dagang awal 30.000. Kita pasti beli stok lagi 118, ditambah ya 148. Kemudian ternyata di gudang stok akhirnya barang dagang tersebut tinggal 40.000. Berarti sisanya adalah 108. Itu yang dinamakan dengan harga pokok penjualan. Nah, kemudian untuk menghitung laba dari mana? Penjualan ini 195.000 dikurangi dengan 87.000. Dikurangi dengan 108.000. Ketemu 87.000 ini laba. Jadi dalam perusahaan dagang, laba itu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi intinya penjualan, misalkan 1 bulan itu berapa, dikurangi dengan persediaan barang yang telah dijual. Nah, itu ketemu laba. Kalau ini untuk tahun berikutnya ya. Karena ini laporannya ada 2 tahun. Nah, di sini ada penetapan harga pokok persediaan. Di samping harga beli, termasuk dalam harga pokok persediaan adalah semua biaya yang terjadi sampai dengan persediaan siap dijual. Misalnya biaya pengangkutan, biaya masuk, asuransi. Jadi misalkan teman-teman punya perusahaan, kemudian kita harus menentukan nih harga pokok persediaan. Jadi misalkan kita beli barang impor, ya. Kita beli barang impor, misalkan dari Malaysia, kita impor, kemudian harga mobil, taruhlah harga mobil 100 juta. Kita mau cari tahu berapa sih harga pokok persediaannya. Jadi harga mobil tadi 100 juta harus ditambah biaya pengangkutan ya. Karena yang kita jual kan otomatis ada biaya angkutnya ya dari Malaysia ke Indonesia. Itu berapa biaya angkutnya. Contoh 20 juta, jadi harga mobil 100 juta ditambah biaya angkut 20 juta, 120 juta. Oh, ada biaya masuknya karena ini merupakan impor. Misalkan biaya masuknya 10 juta, jadi 120 juta ditambah 10 juta, 130 juta. Oh, pakai asuransi, ya. Karena kita pengen pengiriman dari Malaysia tuh aman, jadi kita pakai asuransi. Kan misalkan di kontainer, apalagi melalui laut juga ya, itu kan pasti berbagai resiko pasti ada, entah itu kebakaran ya, nah atau kapal tenggelam. Nah, kita mau nih pakai asuransi, asuransinya 10 juta. Jadi kita hitung harga pokok mobil tersebut adalah harga mobil ditambah biaya angkut, tambah biaya masuk dan asuransi. Ketemu 140 juta. Oh, itu kita namain dengan harga pokok persediaan. Jadi kalau teman-teman aja misalkan bisnisnya simple nih. Kita beli barang dari Shopee ya. Ada ongkirnya nih 10.000.
Jadi kita tambahin ongkir. Kalau kita jual ke customer, harga pokoknya berarti tadi bukan 10.000 lagi bajunya, tapi ongkirnya harus kita tambahin. Karena kita kan nggak boleh rugi ya. Oh, ongkirnya kita tambahin. Jadi intinya harga pokok persediaan adalah harga barang tersebut yang kita beli, yang akan kita jual lagi ya tentunya karena ini perusahaan dagang, ditambah dengan biaya-biaya angkut, atau kalau ekspor impor ya biaya masuk, biaya keluar, kemudian asuransi. Jadi harga pokok barang ditambah dengan biaya-biaya sampai barang tersebut nyampe di kita. Itu dinamakan dengan harga pokok persediaan. Kemudian di sini ada contoh. Nah, contoh kita beli barang nih, misalkan mobil ya, banyaknya pembelian, ada 100 unit. Harga belinya 80 juta misalkan ya ini ya harga mobilnya. Ketemu 8 miliar gitu ya. Kemudian tanggal 15 Januari kita beli lagi 100. Harga belinya 100.000. Nah, jadi namanya barang itu kan biasanya berbeda-beda harganya. Walaupun mungkin tipenya sama ya. Kita beli lagi ternyata harganya naik nih 100 juta. Nah, jadi total 10 miliar misalkan. Oh, tanggal 30 Januari kita beli lagi nih mobil dengan tipe yang sama ternyata harganya sudah naik misalkan 150. Jadi 15 miliar. Kita total di sini ada 33 miliar. Dibagi 300 mobil ketemu 110. Itu harga beli per unit rata-rata. Jadi kalau kita mau metodenya pakai rata-rata, cara menghitungnya seperti ini. Karena harga belinya berbeda-beda, kita hitung saja semuanya baru dibagi dengan jumlah mobil yang ada. Ketemu namanya harga beli per unit rata-rata. Di sini ada beberapa metode penetapan harga. Tadi kan pakai rata-rata. Nah, ini ada namanya metode FIFO. Metode ini menganggap bahwa barang yang mula-mula dibeli akan dijual terlebih dahulu. Jadi di dalam metode FIFO, nah ini kita misalkan punya persediaan barang di gudang nih. Kita punya persediaan awal di gudang. Misalkan ada stok 100 sabun. Ya. Kemudian kita beli lagi dong untuk stok. Nah, kita beli lagi 100 sabun, lagi masuk 200. Nah, kalau metode FIFO ini, barang yang mula-mula dibeli akan dijual terlebih dahulu. Jadi FIFO ini singkatan ya, teman-teman. First in, first out. Jadi barang yang masuk terlebih dahulu akan kita jual terlebih dahulu. Nah, ini singkatan tadi. First kan pertama ya, in itu masuk. Nah, jadi pertama masuk, kemudian F-nya lagi, first ya, pertama, out-nya keluar. Jadi barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Jadi misalkan teman-teman punya usaha di gudang banyak nih, jual tadi sabun. Yang akan kita jual terlebih dahulu adalah barang yang masuk gudang pertama. Jadi stok lama akan kita jual terlebih dahulu. Itu namanya metode FIFO. Nah, contoh di sini kita punya persediaan awal ya. Contohnya sabun ya. Kuantitasnya 100. Harganya 80.000. Nah, ini harga pokoknya 80 dikali 100 ketemu 8 juta. Dan ada lagi pembelian pertama. Otomatis setiap hari kita akan bukan setiap hari ya, otomatis dalam sebulan kita pasti nyetok barang dagangan. Nah, kita beli lagi sabun yuk untuk stok tanggal 31 Maret. Nah, harganya jumlahnya 400. Harganya 100 karena itu harga bisa saja berubah-ubah. Nah,
di sini ketemu 40.000. Nah, di sini ketemu 40.000. Kemudian kita beli lagi. Oh, kita mau nyetok lagi sabun 300. Oh, harganya sudah naik 150, ketemunya di total 45 juta contoh. Kemudian kita beli lagi nih 200. Nah, 40.000. Jadi barang yang tersedia dijual ada 1.000. Totalnya harganya 133.000. Jadi kalau misalkan nanti ada penjualan dalam metode FIFO, berarti mana yang akan kita keluarkan dulu stoknya. Tentu karena metodenya FIFO, barang yang pertama masuk kan ini ya, persediaan awal. Berarti ini yang akan kita jual terlebih dahulu. Ini namanya metode FIFO. Oke, sebentar ya. Oh, mati ya, Bu? Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Nah, oke. Itu tadi metode FIFO. Jadi yang akan kita keluarkan dahulu dari gudang ketika ada pembelian adalah barang yang paling lama di gudang. Nah. Oke, di sini persediaan dinilai dengan harga pembelian paling akhir sesuai anggapan dalam metode FIFO bahwa biaya yang akan dibebankan ke laporan laba rugi adalah biaya yang paling dahulu dikeluarkan. Nah, di sini ada contohnya. Tadi tanggal pembelian 18 November, kuantitasnya 200, harganya 40.000. Nah, beli lagi nih 100 sabun misalkan. Harganya 150 jadi 15.000. Nah, nanti ketika ada penjualan, kita akan hitung harga pokok penjualan dengan metode FIFO. Nah, contoh persediaan awalnya tadi ada harga totalnya 8 juta. Kemudian tadi kita beli tuh selama 1 bulan ada 125 juta. Nah, persediaan tersedia dijual. Berarti kita siap menjual, kita total dari persediaan awal 8 juta ditambah dengan pembelian bersih selama periode 125 juta ketemu 133 juta. Persediaan akhir, nah ini dihitung persediaan akhir 55.000 dari mana? Dari sini. Nih. Dari sini 55.000. Jadi perhitungan persediaan menggunakan metode FIFO, di sini kita catat barang persediaan tanggal 31 Desember itu tinggal 300 unit. Karena sebelumnya berarti telah terjual. Jadi yang terjual berarti yang paling atas, ya. Jadi kalau FIFO ini yang akan kita jual adalah yang paling atas dulu, karena ini stok pertama. Oh, ternyata di akhir bulan sisa 300 tadi ya. 300 dari mana? Tentu dari 200 ini stok yang paling terakhir masuk dan juga 100-nya dari sini. 200 kali 200 dan juga 100 dikali 150. Ya, ketemu 300. Di sini ya 300 dan juga harganya 55.000. Kita catat di sini. Jadi harga pokok penjualannya 133 dikurangi 55.000. Jadi intinya dalam metode FIFO,
yang kita jual itu yang pertama masuk gudang. Jadi persediaan akhir adalah persediaan yang paling akhir masuk gudang, yang tidak terjual. Kemudian ada lagi metode LIFO. Ini juga singkatan ya. Jadi kalau FIFO itu first in first out, kalau LIFO itu last in first out. Maka persediaan akhir dinilai berdasarkan ketentuan bahwa harga beli yang lebih awal didahulukan. Persediaan pada tanggal 31 Desember dengan metode LIFO. Nah, di sini ada tanggal pembelian 1 Januari 2019. Kuantitas 100, harga 88 juta. Kemudian kita beli lagi 200, harganya 120.000. Jadi metode LIFO ini kebalikan dari FIFO. Kalau FIFO, barang yang pertama masuk gudang kita jual terlebih dahulu, tapi kalau LIFO, barang yang paling akhir masuk gudang itu yang akan kita jual terlebih dahulu. Jadi itu bedanya ya. Kalau LIFO last in, masuk paling akhir, first out, keluar pertama. Jadi kebalikannya kalau FIFO tadi, barang yang masuk lebih dahulu harus kita jual lebih dahulu. Tapi kalau LIFO, barang yang paling akhir masuk gudang akan kita jual terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya harga pokok penjualan dengan metode LIFO. Di sini ada persediaan awal 8 juta. Kemudian ada pembelian bersihnya. Selama 1 bulan itu kita tadi nyetok sabun ya sampai 125 juta. Jadi persediaan tersedia dijualnya 133 juta. Kemudian persediaan akhirnya tinggal 28.000 dari mana? Nah, dari sini. Kalau tadi LIFO, barang yang kita jual adalah yang pertama masuk gudang, tapi kalau FIFO ini, kalau LIFO, barang yang terakhir masuk gudang kita jual terlebih dahulu. Jadi contohnya di sini, kita sama ya pembeliannya. Nah, tapi ini metodenya FIFO. Kalau LIFO, harga pokok akhirnya berapa nih harga pokok penjualannya? Kita dihitung dulu persediaan akhirnya. Oh, tinggal 300. Kalau FIFO kan ngitungnya di sini. Sisa barang persediaan itu di sini karena yang pertama sudah terjual. Kalau LIFO yang kita jual sini dulu. Yang paling akhir masuk gudang. Berarti tinggal 200 dari mana? 300 dari mana? Dari sini nih. Oh, sisanya di sini 200, di sini 100. Jadi ada sisa 300. Harganya pakai harga yang ini. Gitu. Jadi tentu metode FIFO dan LIFO ini berbeda dalam penetapan harganya. Nah. Jadi kalau LIFO ketemunya 28.000, jadi harga pokok penjualannya 105.000. Jadi karena penentuan barang yang mana akan terlebih dahulu dijual, tentu akan berimbas pada berapa sih harga pokok penjualannya. Nah, ini ada lagi selain LIFO, FIFO, ada metode rata-rata atau average ya. Nah, harga pokok persediaan tinggal dibagi kuantitas persediaan. Contohnya tadi ketemu totalnya harga yang total yang kita beli sabunnya ada 133 juta. Total sabunnya 1.000. Jadi harga pokoknya 133. Nah, ini mudah ya, karena kita cuma menghitung harga rata-ratanya saja. Dari mana? Dari total keseluruhan yang sudah barang di gudang, total harganya berapa, tinggal dibagi kuantitasnya. Ketemu harga rata-ratanya. Di sini ada contoh soal. Persediaan pada tanggal 31 Desember, harga pokoknya ditetapkan adalah 39.900, harganya 300 dari 133. Jadi kalau metode rata-rata, kita hitung harga pokok penjualannya seperti ini. Persediaan awal tadi ya, seperti contoh soal sebelumnya ada 8 juta. Kita beli 125 juta, ketemu 133 juta. Karena metodenya
rata-rata, kita sudah tahu harga rata-rata per sabunnya 133. Jadi tinggal dikalikan saja, oh stok akhir di gudang 300, jadi 300 dikali 133, ketemu 39.900. Jadi harga pokok penjualannya 93.100.000. Ini 3 cara menentukan harga pokok penjualan berdasarkan metode persediaannya. Apabila ketiga metode tersebut dibandingkan, akan tampak bahwa nilai persediaan yang dihasilkan tentu sangat berbeda. Jadi kalau metodenya FIFO, tadi ketemu persediaan akhirnya 55, harga pokoknya penjualannya 78 juta. Metode LIFO 28 juta, kemudian harga pokoknya 105 juta. Metode rata-rata 39.900, harga pokok penjualannya 93.100. Jadi ini ya, tentu dengan metode yang berbeda akan menghasilkan harga pokok penjualan yang berbeda pula. Selain itu ada metode identifikasi khusus. Nah, jadi metode ini harga pokok dibebankan ke barang-barang yang dijual yang masih ada dalam persediaan. Tapi yang lazim digunakan itu 3 metode tadi. Oke, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya dalam tadi menentukan harga pokok penjualan dalam metode 3 ya, FIFO, LIFO, dan harga rata-rata. Ibu, maaf, saya mau bertanya. Oke, boleh Pak Ade ya. Betul. Kalau di perusahaan dagang, semisal ada returan barang banyak, kisaran antara berapa ribuan tuh, apakah itu nanti akan mempengaruhi harga pokok penjualan di periode selanjutnya, atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, jadi ketika ada retur penjualan ya, tentu mempengaruhi untuk penentuan harga pokok selanjutnya. Jadi ketika kita punya usaha, misalkan Pak Ade punya usaha, kita harus menentukan dulu mana yang akan digunakan dalam akuntansinya. Misalkan Pak Ade menentukan, oh kita mau pakai metode FIFO. Nah, metode FIFO berarti yang akan kita jual pertama adalah yang masuk gudang terlebih dahulu. Oh, ternyata retur. Jadi kita sudah beli barang, ternyata retur. Contoh tadi 100 sabun, ternyata yang 10 sabun tuh rusak, jadi akan kita kembalikan. Tentu akan dikurangi. Jadi stok kita kan berkurang, ya. Stok kita berkurang, harganya dari mana? Harga dari sabun tersebut yang masuk. Jadi yang yang pertama masuk, misalkan sabunnya 80.000, jadi dikurangi 10 dikali 8.000. Jadi tentu ya akan menentukan harga yang berbeda pula ketika ada retur. Jadi tergantung metodenya. Itu ya Pak Ade ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya? Bu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Oke, Pak Peri ya. Iya, Bu. Mungkin tadi bisa diulangi, Bu, yang FIFO sama LIFO ya. Ya. Yang perhitungan pembelian ke-1, pembelian kedua, totalnya kan itu 300. Tadi agak bingung dapat angkanya itu dari mana itu, Bu? Oke. Ya. Jadi, bentar. Ini tadi tuh skema pembeliannya ya. Jadi di soal ini memang kurang, nanti teman-teman bisa catat stok tersedia di akhir itu 300 unit gitu ya. Jadi 300 itu dari mana? Harusnya dari soal, karena misalkan kita punya usaha nih, kita sudah beli barang, tentu kita ada namanya cek stok ya, atau kalau di pabrik itu namanya cycle counting, mengecek berapa sih barang di gudang yang tersisa. Oh, di sini ada 300. Jadi kalau ini bentuknya soal, harusnya di soal sudah ada nih. Ditambahkan boleh stok di gudang
sisa akhir persediaannya adalah 300 unit. Jadi kalau teman-teman punya usaha ya 300 itu dari mana? Oh, dari penghitungan stok akhir di gudang gitu. Itu ya Pak Peri ya. Jadi